Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal, yakni ada 25 soal penilaian tengah semester tahun kemarin ya. Jadi kemarin sudah saya berikan ini soal-soalnya, kemudian Anda sudah mencobanya. Nah, kali ini kita akan membahasnya mulai dari nomor 1 sampai 25. Baik, untuk itu marilah kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Dimulai dari nomor pertama. Kita cermati soalnya. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui sebuah gambar ya. Dan gambar ini digunakan untuk nomor 1 sampai nomor 5. Gini ya, 1 sampai 5. Nomor 1. Ruas garis yang tidak melewati titik B. Ya, kita perhatikan di sini titik B ada di sini. Titik B. Kemudian berarti yang tidak melewati titik B, oke, kita cek satu-satu. DB. Oke. DB. Sudah pasti dia melewati B. Kemudian BC. BC juga. FB tentu. EC. Oke. EC. Nah, di sini EC ini ada di belakang titik B. Jadi sudah pasti dia tidak melewati B. Kemudian ruas garis GB. GB sudah pasti dia melewati, oke. Nah, berarti ini pilih saja ruas garis yang tidak memuat B. Karena kalau yang memuat B ini sudah pasti dia melewati titik B. Oke, berarti jawabannya yang D. Ya. Kemudian soal yang kedua. Ruas garis yang terletak pada bidang DBFH. Jadi kita lihat DBFH ini di mana? DBFH ini ya, DBFH. Oke, ini ya yang ini. Oke. Saya gambarkan ulang di sini. Saya sketsakan. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian DBFH berarti di sini. Nah, ini. Ruas garis yang terletak pada bidang DBFH. Jangan lupa, garis yang terletak ya. Terletak, kalau terletak itu berarti ketika suatu garis atau suatu ruas garis itu terletak pada suatu bidang, jadi semua titik di garis itu berada di bidang tersebut. Jadi di sini HF ini terletak semuanya. HF. DBFH, HF-nya di sini. Jadi semua titik di HF, di ruas garis HF, itu terletak di DBFH. Betul ya yang ini. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 3. Kedudukan bidang DBG dengan ruas garis HF, yaitu kedudukan bidang DBG dengan ruas garis HF. Nah, kita lihat DBG-nya di mana. DBG ini ya, DBG ya, berarti yang segitiga, bidang segitiga yang bawah. Kemudian HF-nya di mana? Oh, HF-nya di sini. Jadi DBG ini dengan HF. Nah, oke. Apakah berimpit, sejajar, bersinggungan, berpotongan, atau bersilangan? Nah, dari gambar kita tahu bahwa kedudukan bidang DBG dengan ruas garis HF itu sejajar ya, sejajar. Kenapa kok tidak bersilangan? Ya karena kita lihat ini jelas bukan berpotongan, karena kalau berpotongan itu harus ada titik persekutuannya ya, sedangkan bidang DBG dan ruas garis HF itu tidak punya titik persekutuan. Ingat, ini di atas, yang ini agak bawah. Kemudian tidak berimpit juga,
ya. Kalau berimpit itu kan ruas garis HF, nanti semuanya titiknya ada di bidang tersebut. Bukan. Kemudian bersinggungan, ini ada yang menempel. Tidak, ini bukan. Nah, antara ini sejajar dan bersilangan. Jadi, kalau misalkan suatu ruas garis itu dikatakan sejajar dengan sebuah bidang, jadi kalau misalkan kita bisa gambar suatu garis di bidang tersebut, di bidang DBG ini, nah, kita kan bisa gambar suatu ruas garis, yang garis itu nanti sejajar dengan HF. Nah, kalau bisa kita gambar garis, suatu ruas garis yang sejajar HF. Nah, di sini ya, kan nanti tegak lurus. Nah, berarti antara ruas garis dan bidang itu sejajar. Ya. Nah, kalau dia itu nanti tidak sejajar, maka jawabannya beralih ke bersilangan. Tetapi karena kita bisa menggambar suatu garis di DBG yang sejajar dengan HF, maka jawabannya sejajar. Ya. Oke, itu. Oke, untuk soal selanjutnya. Berikut pasangan ruas garis yang saling bersilangan, kecuali. Oke, berikut ruas garis yang saling bersilangan. Kita cek satu persatu. EC dan DB. Kita lihat di sini EC dan DB. EC dan DB. Oh, di sini. Ya, betul ini ya. Ini betul. EC dan DB. Kalau bersilangan itu berarti tidak berpotongan dan tidak sejajar. HF dan GC aksen. HF di sini, GC aksen itu di sini. Dia tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Oke, betul. GC aksen dan AE. GC aksen itu di sini. Kemudian AE-nya di mana? Di sini. Oh, GC aksen dan AE. Oh, ini sejajar. Ya. Ini ya. Sejajar. Kita lihat garisnya biar lebih jelas. GC aksen itu kan di sini. Kemudian AE-nya, AE aksen di sini. Nah, dia sejajar. Kemudian coba cek yang D sama E. EF dan HD. Biar kita pasti. EF dan HD. EF. Kemudian HD. Oke. EF-nya ini, HD-nya belakang HD. Ya, sudah pasti dia bersilangan ya. Ingat, ini 3 dimensi. Ini ada di depan ya EF-nya, kemudian HD-nya ini ada di belakang sana. Berarti ini bersilangan. AE aksen dan CD. AE aksen dan CDO. CD-nya di bawah. Ini ya. AE aksen dan CD ini bersilangan. Oke, berarti jawabannya yang C. Ya, karena ini GC aksen dan AE aksen ini sejajar. Oke, lanjutkan. Nomor 5. Kedudukan bidang AFH dengan bidang DBG adalah. Oke, kita lihat AFH. 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 BDG ini ya. Berarti 2 segitiga ini. Sini sama sini. Nah, kedudukannya apa? Sejajar. Ya, ini sejajar. Oke, kenapa bidang AFH dengan bidang DBG itu sejajar? Ya, ingat kembali ya. Kalau misalkan dua bidang tersebut itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan, ya. Di situ, maka kedua bidang itu hubungannya saling sejajar. Berarti jawabannya sejajar. Oke, kita lihat yang nomor 6. Nomor 6, di sini soalnya jika semua titik pada garis G itu terletak pada bidang gamma, maka kita highlight kata terletak. Yang namanya terletak, kalau semua titik
di garis G, ini garis G itu terletak pada bidang gamma. Ini misalkan ini suatu bidang. Nah, artinya bahwa ya garis G itu terletak pada bidang gamma. Ini ya, yang C. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan kubus ABCDEFGH di bawah perpotongan bidang ACH dengan DBFH. Lihat, ACH dan DBFH. ACH, DBFH. Sudah bisa terlihat? Perpotongannya ini berupa sebuah ruas garis. Ya, ini ya. Nah, ruas garisnya ini ujungnya H dan di sini. Nah, mungkin kalau kita lihatnya itu secara 2 dimensi, itu terlihatnya akan bidang. Tetapi ingat, sekali lagi ini adalah 3 dimensi. Jadi, ini merupakan ruas garis. Kenapa tidak garis? Ya, ingat bahwa garis itu adalah sekumpulan titik-titik. Ya, yang panjangnya itu tidak terhingga dan membentuk kurva lurus. Nah, kalau misalkan dia itu dibatasi oleh 2 titik ya, titik H dan titik sini, meskipun ini belum ada namanya titiknya. Kalau garis itu terbatas namanya ruas garis. Kita di awal sudah membahas ini. Oke, selanjutnya nomor 8. Cermati gambar di samping. Jarak titik P dengan garis G yaitu, kita lihat, titik P dengan garis G. Oke, jarak titik, suatu titik dengan garis, oke ini, itu adalah panjang lintasan terpendek. Dan panjang lintasan terpendek itu adalah yang tegak lurus. Ya, yang tegak lurus. Jadi kita lihat di sini yang tegak lurus adalah ruas garis P, P1. Jadi jarak antara titik P dengan ruas garis G itu diwakili oleh ruas garis P, P1. Karena yang jaraknya terhadap garis G itu tegak lurus. Ini tegak lurus. Berarti jawabannya yang PP1. Yang ini. Ruas garis ini. Yaitu nomor 8. Nomor 9. Diketahui titik T dan titik U terletak pada sebuah ruang dengan koordinat 6, 1, 5. Dan U 3, negatif 4,1. Nah, ini koordinat sebuah ruang itu terdiri dari 3 posisi ya, 3 tempat, X, Y, Z. Kalau dulu di SMP itu kan belajar mengenai sistem koordinat, itu hanya 2 posisinya, X dan Y. Nah, ini sudah 3 dimensi. Jadi X, Y, Z, X, Y, Z. Jarak titik T ke titik U. Baik, untuk menghitung jarak antar titik dengan koordinat tertentu ini ya. Berarti kita cari selisih masing-masing X, Y, Z, kemudian dikuadratkan, lalu kemudian dijumlah, kemudian diakan. Nah, mudahnya itu seperti ini. Jadi di sini jarak T ke U, berarti kita nyari panjang ruas garis TU. TU. Di akar 6 dikurangi 3. Oke, terus dulu 6 kurangi 3 kuadrat. Ditambah, ini X, kemudian selisih Y. 1 kurangi negatif 4 kuadrat. Ditambah, Z-nya 5 kurangi 1 kuadrat. Nah, ini 6 kurangi 3 itu 3 kuadrat. Ditambah 1 kurangi negatif 4, 1 tambah 4, 5. Ini 5 kuadrat. Ditambah 5 kurangi 1 itu 4, 4 kuadrat. Ya, kita cari masing-masing. 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat itu 25. Kemudian 4 kuadrat
16. Oke, kita jumlahkan. Ini 9 ditambah 16 itu kan 25. Oke, 25 tambah 25. 50 ya. Oke, ini masih bisa disederhanakan. Oke, buat perkalian 25 kali 2. Oke, 25 bisa ditarik akar 5. Akar 2. Ya. Jadi jarak titik T ke titik U itu 5 akar 2. Yang A. Baik. Selanjutnya nomor 10. Jarak titik A dengan diagonal DB. A-nya di sini. Ya. A-nya di sini. Kemudian diagonal DB itu di sini. Nah. Oke, jarak titik ke garis itu. Jadi kita proyeksikan titik A ini ke DB. Nah, diproyeksikan jadi di tegak lurus, proyeksi tegak lurus. Oke. Jadi di sini diwakili oleh ruas garis AP. Ya. Jarak titik A dengan diagonal DB ini diwakili oleh ruas garis AP. Ya. Selanjutnya nomor 11. Jarak titik C dengan bidang DBG. C-nya kita perhatikan di sini. C-nya di sini. Kemudian DBG itu di ini. Yang segitiga ini DBG ya. Nah, berarti kita proyeksikan titik C ke bidang DBG. Nah, berarti yang ini, C ini ya. Jadi, jarak titik C dengan bidang DBG ini diwakili oleh ruas garis CQ, karena di sini tegak lurus. CQ atau QC. Nah, kita lanjutkan ke nomor 12. Di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, jadi kalau misalkan menemui soal dimensi 3 itu lebih mudah sambil kita sketsa ya. Oke, di sini diketahui kubus ABCD EFGH. M itu di tengah-tengah AB, di sini berarti. M itu di tengah-tengah AB ini. M. Dan titik N di tengah-tengah BC. Di sini. N. Kemudian, maka jarak titik H dengan ruas garis MN. Ya, MN-nya ini ya. MN. Kemudian hanya ada di sini. Pertama, kita butuh suatu ruas garis bantu. Ya, di sini. Ini akan membuat ruas garis bantuan di sini. Nah, sehingga ini membentuk segitiga. Ya. Jadi ini kalau misalkan digambarkan itu seperti ini. Ini MN, ini H. Oke. Berarti jarak titik H dengan ruas garis MN, H dengan MN, ini berarti jaraknya di sini. Nah, kita proyeksikan titik H ini proyeksikan tegak lurus dengan MN. Ini berarti jaraknya di sini. Nah, itu panjangnya berapa ruas garisnya? Misalkan di sini saya beri nama O. Misalkan di sini kita beri nama O. Baik, mungkin ini kita gambar lebih jelas lagi ya. Biar jadi kubusnya kan seperti ini.
Nah, kemudian ruas garis HO, ini kan berarti MN-nya di sini. Nah, di sini O. Kalau digambarkan berarti seperti ini. Nah, kita cari panjang ini. Ini H, ini O. Kita nyari ruas garis HO ini. Sebelumnya namain dulu. A, B, C. Ya, kita perhatikan di sini bahwa ruas garis HO ini merupakan sisi miring dari segitiga HDO. Ya, ini kita butuh ruas garis bantuan yang ini. Ya, oke, berarti kalau digambarkan ini seperti ini. Ini HDO. Nah, HD ini kita tahu panjangnya 4 cm. Lah, DO berapa? DO berapa? Oke, DO itu 2/3 DB. Kok tahu? Coba kita perhatikan ini. Yang di alasnya. A, B, C, D. Ya. MN itu di sini. MN. Seperti ini ya. Nah, DO kan ini. Ya, ini ya. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau kita adakan titik yang sama di AD dan DC, nah ini kan seperti ini. Jadi ini masing-masing sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi ini DO panjangnya 2/3. 2/3 dari DB. Dan DB, ya, DB itu merupakan diagonal sisi. Sehingga panjang dari DB itu kalau misalkan rusuknya 4 cm berarti diagonal sisinya 4/2. DB-nya 4/2. Sini 4, 4, maka DB 4/2. Berarti kalau DB 4/2, DO-nya 2/3-nya. 2/3 dari 4/2 atau ini 8/3/2. Oke, ini 8/3/2. Berarti HO. Kita lanjutkan, kita cari HO. HO ini merupakan sisi miring dari segitiga HDO. Berarti berlaku akar 4² ditambah 8/3/2². Ya, ini 16 ditambah 8² itu 64/9 kali 2. Oke, ini kita lanjutkan di sini. Berarti panjang ruas garis HO itu akar, nih kita sederhanakan dulu yang ini, 16 ditambah 128/9. Ini kita samakan penyebutnya, 9. 16 kalikan 9. Oke, 16 kalikan 9 itu 144. Ditambah 128. Ini akar 8 tambah 4 itu 12. 12. 4 ditambah 2 itu 6. Ada tinggalan 1, jadi 7. Kemudian ini 1 tambah 1, 2/9. Oke, kita di sini bisa sederhanakan.
bentuk akar 272 per 9. Sini 272 itu bisa dibagi 4. Ya, kalau 4 kan bisa ditarik akar. Ini kalau dibagi 4, 4 kali 27 bagi 4 itu 8 ya. 27 bagi 4 itu 6. 6. Sisa 3, 32. 32 dibagi 4 itu 8 per 9. Dan 68 ini juga bisa dibagi 4, jadi bisa lebih sederhana. 4 kali 4 kali 68 bagi 4. 6 bagi 4 itu 1, sisa 2. 28 bagi 4, 7 per 9. Jadi di sini ada 4 kali 4 kalau di akar. Ini kan 16, kalau di akar ya 4. 4 per, ini bisa ditarik akar juga ini, yang 9. Oke, ini 4, kemudian akar 9 itu 3. Jadi 4 per 3. 4 per 3 akar 17. Nih jawabannya. Di sini tidak ada. Tidak ada jawabannya. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 13. Di sini diketahui sebuah limas persegi TPQRS memiliki panjang PQ 2A cm. Nah, di sini PQ 2A cm. Kemudian TR itu A akar 10. TR A akar 10. Jika titik O merupakan proyeksi titik T ke bidang alas. Ya, T, O. Jadi O ini merupakan proyeksi titik T ke bidang alas. Otomatis TO ini tegak lurus bidang. Maka panjang OR. OR. Ya. Kita lihat OR. Di sini OR-nya ini ya. Nah. Oke, kita lihat di sini limasnya persegi. Sehingga otomatis panjang dari ruas garis QR ini juga 2A. Ya. Dan OR ini setengah dari diagonal alas PR. Nah, kalau misalkan PR ini merupakan diagonal alas dari sebuah persegi dengan panjang sisi 2A, sini 2A, sini 2A, maka PR ini panjangnya 2A akar 2. Ya, oke. OR tadi kan setengahnya PR. PR merupakan diagonal alas, diagonal bidang, ya. Dan PR ini panjangnya 2A akar 2. Karena panjang sisi persegi ini 2A, maka panjang diagonal bidangnya adalah 2A akar 2. Kalikan setengah, berarti setengah kalikan 2 itu 1. Berarti ini panjang OR A akar 2. Oke, kita dapatkan panjang ruas garis OR A akar 2. Nah, informasi ini sangat berguna untuk mencari jawaban yang bawahnya. Oke, kita lihat yang nomor 14. Jarak titik puncak T pada bidang alas PQRS adalah jarak titik puncak T dengan bidang alas PQRS. Otomatis kita nyari tinggi limasnya atau TO. Di sini kita mencari panjang ruas garis TO atau mencari tinggi limasnya. Ya, kita lihat di sini
lihat segitiga TOR ya. Kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, karena T tadi merupakan karena O tadi itu merupakan proyeksi titik T ke bidang alas, maka ini tegak lurus. OR tadi sudah kita temukan panjangnya A akar 2. Ini A akar 2. A akar 2. Kemudian TO ini kita cari. Kemudian informasi yang lain yang kita tahu, TR di sini A akar 10. Nah, oke, di sini sisi miringnya TR. OR sebagai salah satu sisi siku-siku dari segitiga siku-siku TOR. Berarti kita nyari TO, nyari salah satu sisi siku-siku yang lain. Berarti berlaku, ya pakai teorema Pythagoras, itu akan berlaku TO sama dengan akar, ya ini sebagai sisi miring, A akar 10 kuadrat dikurangi, ya dikurangi A akar 2 kuadrat. Oke, A akar 10 kuadrat itu berarti 10 kali A kuadrat. 10 A kuadrat dikurangi ini A akar 2 kuadrat, 2A kuadrat. Atau A kuadrat kalikan 2, ini kan sama saja. Sudah, kemudian kita kurangi 10 kurangi 2 itu 8A kuadrat. Nah, 8 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi perkalian 4 kali 2. Dan ini A kuadrat. Nah, yang bisa ditarik akar itu 4 dan A kuadrat. Jadi, hasilnya 2, akar 4 itu 2, A kuadrat ditarik akar itu jadi A. Ini tetap dalam akar. Jadi, jarak titik puncak T dengan bidang alas PQRS adalah 2A akar 2 yang B.